Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. kita yang setiap minggu kita selalu membahas topik-topik teraktual yang sedang terupdate di sekitar kita. Hari ini berbagai krisis melanda kita, termasuk krisis mental, krisis moral, bahkan krisis akhlak dan karakter di dunia pendidikan pun seolah-olah membutuhkan pemakluman dengan alasan kemajuan zaman. Bagaimana sebagai orang tua kita menyikapi kondisi ini? Apakah kita hanya bisa berdiam diri menerima keadaan atau tetap harus melakukan sesuatu untuk menghadapi kenyataan yang sedang terjadi saat ini? Tidak membiarkan krisis ini terus melanda. Karena sasaran tembak yang paling lunak terus selalu anak muda. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan kita ajak berdiskusi tentang tema tersebut. Sudah hadir bersama saya ada Ustadz Baitowi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, antum? mudah-mudahan sehat. Baik Ustadz, hari ini kita melihat dengan kacamata yang sangat awam sekalipun. Kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau kita mau jujur, bahwa krisis yang melanda, terutama yang menjadi sasaran tembak saya melihatnya di kacamata Gen Z ya, adalah sosok anak muda, generasi muda yang memang mereka dalam kondisi labil, mereka dalam kondisi mencari jati diri yang ibaratnya gelasnya masih banyak kosongnya. Nah, sementara kita tahu bahwa kita di dalam agama Islam itu selalu dibentuk karakter yang kuat. Kalau boleh dijelaskan, kira-kira apa yang menjadi akar penyebab dari krisis, terutama krisis pendidikan karakter yang ada di Indonesia saat ini? Iya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musallian ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Pertanyaan yang sangat pelik, saya kira. Eh, kita menghadapi krisis moralitas atau krisis akhlak generasi pelajar kita itu berakar ya dari ya visi dan misi pendidikan kita yang dari hari ini bisa dikatakan apa ya, jenis kelaminnya itu abu-abu antara laki-laki dan perempuan itu tidak jelas. Maksudnya kalau kita bicara pendidikan maka itu harus ada basis fondasi yang dipakai itu jenis fondasi apa. Ini akidah, akar dari semua pemikiran adalah akidah. Nah, Indonesia ini ya gimana ya? Walaupun di dalam sistem itu ada ungkapan membangun manusia beriman dan bertakwa, tapi dikaitkan dengan eh, bagaimana negeri ini berbicara soal eh, apa itu ya falsafah negara ataupun ideologi itu ya sekuler, sebenarnya hakikatnya sekuler. Nah, dari sini kita bisa melihat ya orientasi dari pendidikan kita ini antara kepentingan-kepentingan eh, material, kepentingan-kepentingan spiritual, jadi tidak jelas. Ya. Jadi oleh karena itu awal mulanya dari sini. Visi misi negeri kita ini cenderung sekuler, bahkan sekuler, dan eh, rumusan-rumusan tujuan pendidikannya itu pun juga berbau-bau pluralistik, pluralisme maksud saya. Jadi kalau seandainya itu pendidikan dibangun di atas landasan Islam, itu jelas. Sehingga ketika kita membangun akhlak, itu ya akhlak yang berdasarkan akidah Islam, bersumber dari akidah Islam, atau distandarisasi oleh syariat Islam. Oleh karena itu, dalam pengembangan di dunia pendidikan, itu rujukannya jelas, standarnya jelas. Akibat kita ini pluralisme yang dijadikan sebagai rujukan,
maka baik dan buruk, halal dan haram, eh, patut dan tidak patut itu menjadi tidak jelas. Ya, itu karena tadi basis atau fondasinya tadi memang dalam keadaan apa abu-abu. Ya, kita disebut negara Islam bukan, disebut negara sekuler juga tidak mau. Ya, kata Gus Dur itu negara bukan-bukan. Ya, itulah akibat dari apa ya visi yang kurang jelas terkait dengan masalah eh, pendidikan, termasuk ya dari si kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga hasil pemikiran-pemikiran cabangnya pun menjadi abu-abu, baik buruk, ya, halal haram, standarnya apa gitu. Jadi saya kira itu harus dimulai dari situ, ya, untuk mengurai Jadi, problematikanya dari situ. Ya. mhm. Jadi dimulai dari basically visi misinya sudah nggak jelas, sudah keabu-abuan sehingga produk yang dihasilkan pun jadi produk-produk yang tidak jelas, begitu Ustaz? Iya, iya. Jadi Baik. definisi baik dan buruk, ya, itu menjadi tidak jelas. Ya. Jadi misalnya kasus kemarin nih, kasus apa itu siswa yang kemudian diberi sanksi oleh kepala sekolahnya itu. Nah, di situ kan kemudian mendapatkan pembelaan dari mayoritas siswa juga mungkin wali murid. Nah, ini yang benar jadi nggak jelas. Ya. Bahkan yang salah pun didukung oleh orang banyak. Ya, jadi seperti itu. Baik. Nah, kalau pandangan Islam sendiri, Ustaz, bagaimana Islam memandang tujuan pendidikan itu dan apa yang membedakannya dengan sistem sekuler? Ya, saya kira jelas kita berangkatnya dari misi risalah diutusnya para rasul di muka bumi ini kan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mereka ditugasi oleh Allah untuk mengajari manusia bersumber dari wahyu, Alkitab, ya, wal hikmah dan sunnah. Ya. Jadi materinya materi dari langit. Jadi standarnya standar dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengetahui, al-khaliq, al-mudabbir. Jadi tidak mungkin salah, ya. Pasti benar. Ya. Jadi eh, ketika ingin membangun manusia yang beriman dan bertakwa, ya standarnya adalah tauhid, jelas tauhid, yakni jauh dari kemusyrikan. Kemudian dalam konteks perilaku, ya standarnya adalah syariat, halal dan haramnya jelas berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu. Atau kemudian kalau tidak ada nas yang tegas, maka berdasarkan ijtihad para ulama, yakni hukum-hukum yang merupakan produk ijtihad para ulama. Ijtihad itu adalah para ulama mengerahkan seluruh potensi berpikirnya untuk menggali hukum dari dalil-dalil syara. Nah, jadi menjadi jelas mana yang halal, mana yang haram jelas. Sehingga ketika mau merujuk tentang sebuah standar moralitas atau akhlak itu jelas, karena itu adalah ajaran langit yang tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman. Tetapi kalau yang menetapkan benar salah dalam manusia, ya akhirnya jadi seperti sekarang ini, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an, Alkitab, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Jadi saya kira seperti itu. Baik, saya lanjutkan, Ustaz. Kalau kita melihat di dunia di lingkungan pesantren dengan di lingkungan sekolah umum, itu kita bisa Ya. melihat bagaimana perbedaan perilaku dari seorang santri kepada para ustadznya dan antara siswa-siswa dengan gurunya. Terjadi perbedaan yang mencolok bagaimana kita melihat para santri begitu taklim kepada para ustadznya dan segala macamnya. Nah, mengapa penghormatan murid kepada guru ini dianggap penting di dalam Islam? Dan bagaimana pandangan media sekuler terhadap hal tersebut? Ini sangat jelas, saya kira eh, bagaimana seperti ungkapan para ulama yang sangat terkenal, ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilm, ya. Pelajarilah oleh kalian adab
sebelum kalian mempelajari ilmu. Ada ungkapan juga al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Jadi maksudnya, ini jangan salah pengertian, kalau secara epistemologis, hakikat ilmu, tentu ilmu itu qoblal amal. Al-ilmu qoblal qaul. Jadi ilmu itu selalu berada lebih dulu daripada amal dan ucapan. Tapi dalam konteks metodologi, bagaimana mencari ilmu, Islam sangat menekankan sisi adab. Sisi adab. Kita pernah mendengar itu kan, kisah di dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu kan ketika mau menghadap Allah itu Nabi Musa kan disuruh untuk melepaskan sandalnya karena dia berhadapan dengan Allah di Bukit Tua, Bukit Besi Tua. Ya, nak laika itu disebutkan sandalmu itu lepaskan. Maka itu adalah merupakan ajaran adab. Ketika sebelum mengambil ilmu, ketika berhadapan dengan guru, apalagi guru Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau harus meninggalkan sandalnya yang di situ jelas mengandung pengertian sandal itu adalah alat yang seringkali ketempelan barang-barang kotor. Demikian juga dalam menuntut ilmu, itu sangat terkenal ungkapan tadi. Al-adabu fawqal ilm. Jadi artinya adab menghormati guru, adab menghormati ilmu itu harus didahulukan sebelum dia menghafal Quran, dia menghafal hadis, atau mempelajari fikih. Itu penting sekali untuk mengambil adab. Karena itu bentuk keberkahan untuk mendapatkan ilmu. Sangat terkenal di kalangan ulama. Bahkan ada satu kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Itu punya guru namanya Imam Malik. Ya. Itu ketika mau membuka kertas itu kan kalau dibuka kan bunyi ya, kresek atau bunyi kertas lah ya. Itu dibuka dengan pelan-pelan dalam rangka menghormati ilmu, apalagi menghormati guru. Jangan sampai guru dan yang lain terganggu oleh suara-suara membuka kertas tadi. Nah, jadi ini yang tidak ada di sistem pendidikan sekuler kita. Jadi di sini itu ungkapannya egaliter, pendidikan egaliter, non-feodalis. Tapi yang dimaksud dengan egaliter tadi mempersamakan guru dengan buku, materi-materi pendidikan dianggap materi saja. Yang itu adalah ekosistem bagaimana budaya ilmu di Barat. Sehingga ketika ada satu guru yang dianggap tidak egaliter, yang dianggap mungkin melanggar hak asasi anak, itu bisa dituntut. Jadi mereka itu menganggap guru itu sekedar mengajar transfer knowledge, ya. Seperti materi-materi yang ada di buku atau materi yang ada di Google dan sebagainya. Kedudukannya sama. Jadi sisi kemanusiaannya itu menjadi tidak dihargai. Sebagai seorang yang berilmu, sebagai orang yang mengajari segala hal ya terkait dengan anak didiknya itu tidak ada. Lebih-lebih ketika guru itu juga kurang dalam hal mendidiknya. Kurang untuk menjadi sosok yang memberikan keteladanan terhadap perilaku kepada para siswa. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, tindakan hukuman itu dianggap melanggar hak mereka. Berbeda dengan kalau itu dilakukan di dalam pesantren ataupun dalam sistem pendidikan Islam, guru sangat dihormati, maka seluruh bentuk hukuman ataupun sanksi itu dihormati oleh murid, dan itu bentuk dari salah satu hubungan antara guru dan murid tadi. Bahkan guru itu diposisikan seperti abun, wa akhun, dari bapak dan saudara. Jadi tidak seperti hari ini, ya. Kalau guru itu hanya diposisikan sebagai transfer knowledge, maka orang sekarang nggak perlu butuh guru, cukup dengan AI, cukup dengan ChatGPT atau bertanya kepada Syekh Google, selesai. Jadi satu tadi penghormatan pada ilmu dan guru itu bisa dikatakan tidak ada filsafat atau falsafah yang mendasari hubungan guru dan murid tadi. Nah, kita punya ta'limul muta'alim.
Jadi adab sebelum belajar kitab-kitab besar, kitab fikih, kitab hadis di sana itu diajari dulu ta'limul muta'allim. Bahkan ada ungkapan ana abdun, ya, ana abdun alaman alama, ya, alama, ya. Jadi aku ini hamba untuk guru yang telah mengajari uh, harfan aw lafdhan, walaupun hanya satu huruf ataupun satu lafaz. Jadi aku ini hamba sahaya di hadapan guru. Ya, itu seperti itu. Itu ada ungkapan seperti itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu sebagai bukan sebuah doktrin feodalis, tapi itu adalah sebuah adab yang diajarkan oleh Islam. Karena itu kita akan melihat ya, bagaimana ketika dulu ada kejadian orang Badui masuk masjid, tiba-tiba kencing, kan? Maka bagaimana cara menyelesaikan atau cara menasihati, itu adab. Nabi SAW mengajarkan, ada melarang sahabat untuk melakukan yang begini-begini. Itu bagian dari adab. Seringkali orang itu tahu hukumnya ini, hukumnya itu. Tapi bagaimana penerapan hukum itu di tengah kehidupan itu butuh juga adab. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Baik, Ustadz, menarik sekali untuk kita lanjutkan kupasannya. Dan saya ingat bahwa dalam catatan sejarah, di masa peradaban Islam berjalan sekitar 1400 tahun, itu sejarah mencatat berbagai kemajuan dan berbagai keunggulan untuk maju di dunia. Apa tersebut? Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Pertanyaannya kurang tertangkap dengan jelas. Tapi sekilas ya terkait dengan bagaimana kejayaan masa lalu yang berhasil menghasilkan capaian-capaian yang disebut di dalam sejarah sebagai the golden age, ya, abad keemasan, itu menggambarkan bahwa pendidikan Islam di saat itu sangat-sangat berhasil. Jadi legasinya sangat jelas. Bagaimana kitab-kitab ilmu sakofah Islamnya yang begitu beragam dan luar biasa ragamnya, pannya, ya. Bahkan sampai kita bisa menyaksikan ketika tentara Genghis Khan menghancur leburkan Baghdad, di mana mereka telah menghancurkan perpustakaan sampai sungai Efrat dan Tigris menjadi hitam karena buku-buku itu. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari puluhan tahun itu kaum muslimin bisa bangkit kembali karena sarwah fikri, ya, kekayaan intelektual tadi itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Hanya di tengah masyarakat masih ada kekuatan untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Warisan adab yang luar biasa di tengah umat tadi itu kemudian dengan cepat membangkitkan umat, dan justru pada dekade berikutnya cucu-cucu dari Genghis Khan ini malah masuk Islam, malah menjadi pendekar-pendekar Islam menguasai benua, ya, di wilayah India. Mereka berkuasa dalam waktu yang cukup lama, ratusan tahun, ya, menjadi penyebar Islam yang sebelumnya nenek moyang mereka adalah penghancur Islam Baghdad. Ini menggambarkan bagaimana kekuatan dari pendidikan Islam. Meski dalam kondisi hancur lebur pun masih bisa bangkit kembali. Itu tidak lain karena tadi, karena basis akidahnya sangat jelas. Ya. Ulul himmati minal iman. Jadi tingginya cita-cita itu bagian dari keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya dengan segala macam visi Rasulullah SAW yang ingin melihat umat ini menjadi umat yang terbaik. Kemudian juga banyak bisyarah Rasulullah SAW, tahannal Konstantiniyah. Jadi akan ditaklukkan, ya, Konstantinopel. Itu membuat gairah cita-cita kaum muslimin terus belajar bagaimana menemukan cara untuk menaklukkan dunia. Sehingga tidak heran kalau kemudian para sejarawan yang jujur baik dari barat ataupun dari timur mengakui tentang bagaimana penyebarluasan peradaban Islam tadi begitu cepat dan begitu luas dan mampu mencairkan, mensublimasi bangsa-bangsa dari warna kulit bahasa yang berbeda. Itu baru kejadian dalam kurun peradaban Islam, dan itu diakui oleh dunia. Ya, jadi
eh, intinya adalah visi negaranya itu juga sangat mendukung. Kalau visi negaranya itu adalah visi adidaya, ya menaklukkan dunia, bahkan bukan sekedar menaklukkan dunia, tapi dalam rangka untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ini tidak mungkin ada visi sehebat, setinggi itu. Maka prinsip al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tingginya. Itu yang menjadi kemudian sebagai basis bagi umat Islam untuk eh, ketika terpuruk mereka dengan cepat untuk kembali bangkit dan meraih kemajuan. Ya, saya kira itu. Oke. Ustaz, kembali lagi ke tema awal kita, saya sedikit naik ke atas bahwa hari ini kita melihat bahwa di Indonesia mengalami krisis pendidikan, krisis karakter pendidikan yang lumayan memprihatinkan sih menurut saya, sampai ada ketika seorang guru yang menegur muridnya, yang menghukum muridnya justru mendapatkan kondisi yang sangat tidak baik, bahkan disudutkan, bahkan dianggap bersalah. Itu sistem yang kita alami sekarang. Nah, bagaimana sebenarnya agama kita, agama Islam, memberikan solusi apa yang ditawarkan Islam untuk mengatasi krisis pendidikan karakter khususnya yang ada di Indonesia saat ini? Ya, saya kira kita butuh riset ya, riset ideologi, riset riset apa falsafah kehidupan bernegara dan masyarakat ini segera disadari eh, tidak akan bisa menjawab krisis-krisis tersebut. Butuh adanya upaya kembali kepada uh, Islam. Islam sebagai agama yang hak, dinul hak, ya, itu pasti akan mampu memberikan inspirasi, memberikan petunjuk, memberikan apa semacam ya outline ataupun desain yang sangat lengkap ya untuk memformat bagaimana sistem pendidikan kita ini yang akan mampu membangun karakter yang kita harapkan. Tentu karakter yang berbasis akidah Islamiyah yang seringkali para ulama menyebutnya bersaksiyah Islamiyah. Jadi berkepribadian Islam. Apa itu kepribadian Islam? Itu dibangun oleh dua unsur, yakni pola pikir yang Islami, akliyah Islamiyah, dan pola sikap yang Islami. Pola pikir yang Islami berarti pemahaman kita, pikiran kita itu harus dibangun oleh akidah Islam dan standar-standarnya harus juga berasal dari maqayis Islam. Standar-standar Islam tidak boleh lepas dari itu. Perilaku kita Islam, suluknya, kecenderungan kita, ya seluruh keinginan dan kebutuhan tadi harus selaras dengan mafhum Islam, harus selaras dengan Islam, sehingga menjadikan pribadi kita ini pribadi yang sempurna. Antara ilmu dengan amal itu sinkron. Tidak seperti hari ini. Ada orang-orang yang hebat secara keilmuan, ya bahkan mereka adalah lulusan perguruan tinggi ternama yang kadang-kadang kalau orang mencoba memojokkan pesantren kan ada pesantren tertentu yang itu dianggap sebagai melahirkan kaum-kaum apa garis keras atau dan sebagainya ya tujuannya kan sering itu. Tapi kenapa ketika para koruptor yang kita lihat hari ini yang menjadi pejabat, menjadi eksekutif, terlibat korupsi dan sebagainya, mereka adalah alumni lulusan dari perguruan tinggi, perguruan tinggi yang dibanggakan. Itu semua adalah tidak lepas dari tadi format dari sistem pendidikan kita yang perlu diriset ulang. Dan kita sebagai Muslim tentu merindukan bagaimana Islam kembali dijadikan sebagai rujukan. Itulah sesungguhnya kenapa dulu sejarah awal berdiri negeri ini perdebatan antara Piagam Jakarta dengan yang lain, kemudian ada wacana negara Islam dan negara Pancasila dan sebagainya di tahun 59, kemudian Soekarno menerbitkan dekret presiden. Sesungguhnya itu belum selesai. Jadi itu diskusi yang belum selesai, kemudian diselesaikan dengan cara politik. Padahal itu diskusi pemikiran. Diskusi nalar diselesaikan dengan keputusan politik kan nggak benar. Harusnya harus diselesaikan secara ya mana yang benar, masalah harus jelas. Jadi itulah yang menjadi PR kita dalam konteks ke depan. Perjuangan kita belum selesai. Kata Mbah siapa itu Ki Bagus Hadikusumo ketika 7 kata itu katanya itu sebagai bentuk perjuangan mereka minimal yang kemudian ternyata juga dicoret itu, dia mengatakan perjuangan belum selesai.
Dan kita yang punya cita-cita untuk membangun Islam kafah ini, tentu bukan PR-nya bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, dunia Muslim ini mengalami kecenderungan yang sama dari sisi moralitas, dari sisi pribadinya ini menjadi semakin kacau, semakin liberal dan semakin tidak jelas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah yang sangat mencerahkan, insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita umat Islam yang hari ini sepertinya mengenal Islam sepotong-sepotong saja. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu lagi di agenda-agenda kita selanjutnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Ahmad Baidowi tentang krisis karakter pendidikan di Indonesia yang semakin memprihatinkan ketika metodologi atau tata cara yang digunakan selama ini ternyata hanya menghasilkan krisis. Harusnya kita mulai sadar, harusnya kita mulai paham bahwa krisis ini harusnya segera diatasi biar segera terselesaikan. Dan jika solusi-solusi yang ditawarkan atau diberikan oleh manusia sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalannya, seharusnya kita kembali kepada solusi yang ditawarkan Islam, dan itu adalah kebenaran yang komplit dan nyata. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dari obrolan-obrolan kita. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.